saya terima kasih nih. Bapak sudah menyediakan tempat di sini. Dan ini tempat yang luar biasa menurut saya representatif kegiatan kita. Kira-kira menurut Bapak gimana dengan kegiatan Pemuda Tugu Berkarya? Dan ini baru kali pertama dilakukan oleh Pemuda Tugu. Saya senang sekali Pak. Jadi sebagai sekolah semut-semut yang menjadi tempat atau ketempatan dari kegiatan ini. Pertama saya lihat penyelenggaranya rapi, kemudian partisipasi masyarakatnya juga oke, artinya masyarakat semua berikat. Hanya beberapa ibu-ibu gimana kegiatan menggambarnya, senang Pak, kalau diundang mau datang lagi mah. Gimana pengelolaannya rapi, oke ya. Satu itu, jadi kita merasa bersyukur bahwa pekerjaan hari ini itu berlangsung dengan baik. Nah yang keduanya, saya juga apresiasi kepada remaja dan pemuda mengawali satu kegiatan sebagai satu ikhtiar untuk membangun kebersamaan dalam masyarakat melalui anak-anak muda yang kreatif. Yang ketiganya tentu mungkin ke depan bisa sama-sama lagi untuk menyelenggarakan sesuatu kegiatan yang lebih inovatif lagi Pak dengan teman-teman. Ini siaplah mendukung. Oke. Jadi saya juga butuh sinergitas, butuh kolaborasi, butuh berbagi. Bagaimana kemudian pemuda-pemuda Tugu ini bisa menghidupkan gagasan, menghadirkan gagasan yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya, untuk masyarakat. Harapan Bapak kira-kira gimana? Ya, saya pikir udah saatnya lah Depok ini sebagai kota pendidikan menunjukkan jati dirinya melalui anak-anak muda yang kreatif. Selama ini mungkin mereka banyak ide, tapi mungkin belum punya saluran. Nah, mungkin kita ya tua-tua mikirin atau membantu mereka bagaimana gagasan-gagasan mereka yang mereka punya itu bisa munculkan lah, mendapat wadah, sehingga bukan dari kita aja, mungkin kita mendorong lah anak muda ini supaya punya pengabdian atau punya kegiatan di era milenial ini yang penuh dengan teknologi, IT dan sebagainya. Mereka juga harusnya jangan ketinggalan di sini. Tapi Imeng juga tidak lepas juga bahwa kegiatan anak-anak muda, terutama kegiatan yang ada di Kelurahan tidak lepas dari bingkainya. Bingkainya adalah visi Kota Depok, unggul, nyaman, religius. Kemudian juga implementasi yang lain bahwa Depok itu sebagai kota sehat, kota bersih, kota ketahanan keluarga. Ini bingkai itu yang ingin kita hadirkan dalam kegiatan-kegiatan teman-teman pemuda di sini. Saya bersyukur kalau kemudian semut-semut ke depannya masih bisa berbagi, masih bisa berkolaborasi, masih bisa bersinergitas. Siap Pak Saya Lurah sama Ibu Arfi dengan Bapak. Siap Pak Lurah ya. Bisa terjadi ya Pak. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Salam dulu.
تكون من الإيمان انهضوا على الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان القوامة كل من يأتيك يوم ضميها القيمامة من الإيمان انحدوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انحدوا يا للوطن Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UKM Kelurahan Tugu. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Hari ini saya berada di sebuah pertokoan apa namanya Pak? Namanya Gerai MBC. Nah, berada di Gerai MBC. Ini miliknya. Dan produk-produk yang ada di sini ada produk Tugu 12. Tugu 12 artinya Tugu RW 12. Sekarang kita coba untuk nah ini Zizi. Kita coba Bang Fajar untuk minta komentar dari Bang Hendrik kaitannya dengan produk-produk yang beliau produksi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga di Kelurahan Tugu.
Jangan lupa ente juga beli, saya juga beli. Jangan gratisan baik. Ayo silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk-produk ini kita sengaja dari kaum muslim. Pasaran kita harus muslim lebih kuat. Di antaranya Zizi kita ada produk pouchnya, ada aromaterapinya. Aromaterapi Pak, ya. Ini madu, ini semua dari kaum muslimin kita. Dari tubuh 12 yang sudah tidak asing lagi ya. Dari minyak-minyak ini dari produsen muslim kita juga sama. Beras merek lagu juga dari produk muslim kita. Madu. Dan salah satunya tuh ada pengusaha-pengusaha, kebetulan ada Pak Ipa sini. Pak Ipa, maju Pak Ipa. Sini Bang. Ini pengusaha Zizi. Tinggal di mana tinggal? Tinggal di Cibubur. Cibubur. Alhamdulillah bergabung. Tapi saat ini di RTM. Di RTM. Oke, siap. Kita merangkul para pengusaha muslim, diantaranya Pak Ipa. Pak Ipa mungkin ada produk-produknya Ya ya. Bang, tambahin Bang. Ini Ya, kita lagi dari- coba ini untuk ini merangkul semua pengusaha, terutama UKM yang ada di Kurantugu. Yes. Mudah-mudahan nanti ada kelihatannya dan pertumbuhan ekonomi di Kurantugu ini bisa terus meningkat. Karena perlu diketahui penduduk Tugu berapa jumlahnya? 104.000 jiwa, terdiri dari 35.000 kakak. Jadi boleh jadi Tugu ini menjadi pangsa pasar yang bagus untuk produk-produk kalian. Dan itu yang perlu ada usaha secara terorganisir masif ya, agar produk-produk kita bisa dipakai oleh warga Tugu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kenalkan kami dari PT Produksi Andalan Nusantara, posisi di Cilengsi. Dalam hal ini konsen untuk memproduksi produk-produk personal care dan home care, terutama sabun mandi, odol, sampo, cuci piring, setrika, pel, semua kebutuhan sabun-sabun rumah tangga sampai dengan kosmetik. Dan kita sudah mulai kerjasama dengan pihak F12 sudah sekitar hampir setahun lebih, dan dalam hal ini dengan bantuan Pak Haji Nur Rahman kita akan mewujudkan gerai MBC, di mana tidak hanya produk-produk Zizi yang hadir, tapi semua dari produsen muslim kita kumpulkan di sini. Harapannya di sini bisa menjadi sentral untuk segala kebutuhan umat masyarakat dengan visi misi harga hemat dan kualitas aplikasi gitu. Dan selain itu kita juga mengumpulkan produk-produk UMKM dari sahabat kita yang ada di grup-grup untuk bisa supply ke gerai MBC. Harapannya nanti seluruh warga, terutama Tugu Cimanggis sebagai market utamanya, sehingga margin besarnya kita bisa untuk manfaatkan bersama. Oke. Kalau misalnya dari pihak lain, ini macamnya apa Bang? Distributor, agen atau seperti apa ini? Kita distributor. Distributor ya. Tapi pihak lain yang ingin atau bekerja sama dengan kita bisa ya? Oh, bisa. Ambil produk di sini. Bisa. Misalnya saya ambil produk di sini bisa. Kita main plan Tugu. Dari Tugu baru akarnya ke para Ya. RW. Nah nanti kalau gitu supaya produk-produk ini familiar di kelurahan, harus ada juga misalnya apa itu brosur atau memasang sesuatu gitu. Walaupun di sana misalnya nggak ada produknya, tapi diarahkan untuk membeli di sini atau di mana. Kira-kira gitu bisa ya? Insya Allah. Ya, Bisa kita Bang, siap, gitu, Bang. kita siap presentasi lah. Ya, oke, iya. Sama kita didukung sama tim ini juga marketing, tim IT, Pak IT. Den, Pak Hikmat. Ya, mudah-mudahan nggak inilah, udah familiar lah di Ya. wilayah sini. Oke, terima kasih Bang Hendrik, Bang Pak Ipa. Yupa. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap, karena tujuan kita adalah tujuan dari lurah atau tugas dan fungsi lurah diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sejahtera diantaranya, maju dan sejahtera. Taraf ekonominya meningkat, taraf kehidupannya meningkat.
dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat ya kalau ada upaya seperti ini, tidak cari kerjaan tapi menciptakan pekerjaan. Yang paling saya berharap adalah bahwa nanti ini bisa bersinergi dengan anak-anak muda, apa mungkin dengan Karang Taruna atau mungkin dengan PKK misalnya digandeng, barangkali bisa dia bisa meningkatkan perekonomian kehidupan mereka RW per RW atau dimulai dari kelurahan. Salam sukses untuk kita semua. Bang Hendrik dan teman-teman, sekali lagi ini tunggu bisa menjadi pangsa pasar buat kita semua dengan jumlah penduduk yang luar biasa, 35.000 kakak. Kalau jumlahnya itu 104.000 jiwa, dan di antara itu 30.000 jiwa itu adalah para pemuda yang perlu kita eksplor dan juga perlu kita bangkitkan kepercayaan diri mereka sehingga punya eksistensi, punya jati diri. Saya berharap teman-teman sekalian selain mengembangkan usaha seperti ini, saya berharap juga ada para pemuda digandeng, Karang Taruna, ada PKR, ada forum anak dan lain sebagainya, termasuk mungkin PKK-nya. Kalau perlu secara bertahap nanti PKK ada pelatihan di sini kaitannya dengan bisnis sambil kemudian memperkenalkan produk-produk yang ada di sini. Barangkali mungkin mereka nanti bisa pakai. Saya minta pandangan Pak Hendrik atau teman-teman sekalian kaitannya bagaimana kita berupaya agar para UKM, para muda dan yang lainnya yang ada di Kelurahan Tugu sama-sama bangkit menyongsong kemajuan dan kesejahteraan bersama. Silakan, siapa duluan? Abang duluan. Sorry, Pak. Ayo, saya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Tugu 12. Embrionya itu RW 12, yang mana embrionya pertama kali produk rumah tangga, yang insya Allah kita akan melebarkan sayapnya menjadi kita buat suatu toko yang namanya Gerai NDC, yang insya Allah kita memasyarakatkan terutama untuk Kelurahan Tugu yang di bawah naungannya ada 19 RW, ya, 19 RW itu kita gandeng. Insya Allah produk-produk UMKM kita ini maju. Nah, selain kita produk ini, kita menggandeng para muslim, pengusaha-pengusaha di antara kayak Pak Ipang, Pak Sam selaku tim IT kita, tim marketing kita secara online ya Pak Sam ya, spesialis online. Nah, insya Allah mohon doanya dukungan dari semua warga, khususnya warga Kelurahan Tugu ya Pak. Siap. Insya Allah juga mungkin dari kecamatan ya Pak ya. Insya Allah mohon dukungan. Mungkin dari Pak selalu dari pengusaha muda kita Pak. Ini monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setiap pribadi kita adalah konsumen paling tidak makan. Kemudian ada lagi produsen, ada lagi jaringan distribusi. Jadi produsen, distribusi, pemakan. Nah, langkah baiknya setiap lini ini kita ikut menjadi bagian. Jadi ada bagian kami yang produsen, bagus sekalian bisa kita semua jadi pemakai. Baiknya kalau produk-produk yang kita konsumsi, kita pakai, kita lakukan milik saudara-saudara kita, sehingga keuntungan dan segala sesuatunya akan kembali bermanfaat untuk kita, terutama sebagai masyarakat Tugu. Jadi akan terjadi penghematan yang secara kalkulasi akan luar biasa. Nanti akhirnya akan kita manfaatkan juga, kita hasilkan juga untuk para perempuan, untuk PKK, untuk bisa menambah sampingan dan Jangan sampingan, pertama. pertama dan harapannya nanti Gerai NDC
usaha. Ya. Pionir lah untuk percontohan untuk daerah yang lain. Amin. Baik, ya. Saya sih berharap ini Bang, Bang Ipang ya. Pak, Ya, Pak Ipang, kemudian memberikan kalau kita lihat potensinya di sini, ini bisa menjadi magnet nantinya bagi para UKM yang ada di sini yang selama ini dia belum, katakanlah belum ada induknya ya, belum ada induknya, kemudian bisa ditarik ke sini berbagai produk yang kira-kira bisa dipasarkan di sini atau menjadi pusatnya di sini, distributornya di sini bisa berkembang. Siap, ini saya berharap begitu. Nah, besok-besok nih saya datang lagi ke sini, kita sudah bisa berbicara tentang bagaimana forum UKM itu bisa terbentuk. Ya nanti di sini selain edisi kita dipasang sebagai sekretariat dari forum UKM. Iya. Ya Bang. Ya, kita ayomi karena saatnya kita bangkit, pendidikannya bangkit, ekonominya bangkit, pendidikannya bangkit. Ya. Jadi pendidikan ekonomi pendidikan kira-kira gitu. Oke, insya Allah kita maju dan sejahtera. Amin. Ya, apalagi Depok punya visi yang luar biasa, unggul, nyaman, dan dari unggul SDM-nya, nyaman lingkungannya, sikap perilaku masyarakatnya religius. Kira-kira gitu, mantap. Depok unggul, nyaman, religius, mantap. Pemuda Tugu Berkarya merupakan sinergitas para pemuda yang ada di Kelurahan Tugu untuk menunjukkan jati dirinya dan keinginan untuk membangun kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Semangat para pemuda, bangkit terus untuk kejayaan negeri Indonesia. Pemuda Tugu! PTB! PTB! Ibu Zayan beserta keluarga besarnya dan jajarannya, tepuk tangan untuk panitia, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini kita menjalankan salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita punya kewajiban menghantarkan anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Insya Allah pendidikan ini merupakan aset, tidak hanya di dunia saja, tapi insya Allah nanti di akhirat kelak nanti. Untuk Bunda Hajah Eli Farida selaku ibu perwakilan dari wali kota kita, kami silakan untuk Bunda bisa untuk langsung naik ke atas panggung. Sungguh kehormatan untuk kita semua bisa dihadirkan oleh Bunda kita semua, Bunda Hajah Eli Farida. Bunda, selamat datang yang mengucapkan untuk Bunda Hajah Eli Farida di tempat pemuda Tugu Berkarya. Ajangnya anak muda berkumpul dan bersinergi untuk membangun Kelurahan Tugu dan juga Indonesia. Kami mohon untuk Bunda untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Kami persilakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek kali ya. Ini salamnya di surga. Ibu-ibu, halo. Jalan-jalan ke kayu manis. Jangan lupa beli mangga. Ibu-ibu yang cantik manis-manis. Bapaknya ganteng juga ya, Bu. Yang jawab salam sekali lagi. Insya Allah kita ketemu di surga, Bu. Karena ini salamnya salam ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Layak Anak. Mantap, tepuk tangan semuanya untuk Bunda. Ya, nggak apa-apa ya, maksa dikit ya. Tapi asik Bunda. ya, tapi itu tadi apa yang harus dipersembahkan untuk anak-anak muda keren. Dan tidak lepas bahwa saya mengapresiasi setinggi-tingginya khususnya buat yayasan sekolah semut-semut yang saya sudah semut beriring ya, bukan bergerombol ya, semut beriring dengan seluruh staf dan jajaran maupun yayasannya yang saya hormati. Tak lupa juga guru-guru PAUD yang ada di sekecamatan Cimanggis. Salam cinta dari Bunda PAUD saya. Kemudian Ketua LPM Cimanggis, RT RW, tokoh agama, masyarakat, juga Sri Kandi, Pak Lurah dulu ya, Pak Lurah dari Keluar Tubuh, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Sri Kandi yang dari masyarakat, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan, dan Ibu-ibu PKK, juga Ibu dari Himpaudi Kecamatan Cimanggis. Jutaan anak-anak muda dalam hitungan detik mereka yang terkapar menggelebar mati sia-sia karena narkoba. Aku masih di sini menggenggammu kuat-kuat merah putih. Jutaan anak-anak dalam hitungan detik mereka pergaulan bebas dan kemudian mereka melakukan aborsi dan bahkan mati dalam keadaan. Aku masih di sini memegangmu, memelukmu merah putih dengan segenap raga dan jiwa. Tak bisa tinggal diam menyaksikan satu fenomena akan hilangnya generasi anak-anak muda. Maka bangkitlah dengan apa yang kita punya. Yayasan pendidikan, komunitas, anak-anak muda, bahkan pemerintahan dari yang tinggi sampai lini ke tingkat RT. Mari kita bangun bersama untuk anak-anak masa depan. Aku masih di sini memelukmu erat dan kuat merah putih. Sebongkah cita-cita, mudah-mudahan bersama kita maju untuk menghadirkan anak-anak yang nyaman. Mereka berkreasi, mereka hidup tenang, bahkan mereka menjadi anak-anak impian keluarga ayah bundanya. Tepuk tangan dong. Maka hari ini sekali lagi apresiasi untuk anak-anak muda yang ada di tubuh, support system dari semua unsur, dari sekolah, dari pemerintah. Insya Allah kita akan melakukan kolaborasi yang dengan sebaik-baiknya. Ayo ting-ting makan opak, yang penting opak ya. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan ini kepada panitia dengan seluruh jajarannya. Sukses insya Allah dalam rangka memberikan ruang kepada anak-anak untuk bahagia sesuai dengan cita-citanya. Pakai uli pisang kepok dibawa dari Jakarta. Kenalin aye, Bunda Eri, istrinya Bapak Wali Kota Depok, datang ke sini dengan perjuangan dan cinta. Karena alhamdulillah saya sampai hari ini Pak memang konsep Sabtu Minggu juga untuk bagi warga. Ya saya coba keliling menghadiri berbagai undangan yang ada. Dan hari ini Allah masih berikan kesehatan. Amin. Dan PKK yang saya cintai akan terus menemani masyarakat
di garda paling depan melakukan satu perubahan-perubahan yang signifikan. Dari pemerintah Kota Depok dengan Perda Kota Layak Anak, Perda Ketahanan Keluarga, ini yang terus menjadikan muara anak-anak tumbuh kembang. 2,3 juta penduduk, seperempatnya adalah anak-anak. Kalau kita tidak olah dari sekarang, kalau kita tidak bina dari sekarang, terus apa yang kita siapkan untuk masa depan ini yang kita satu persatu juga akan hilang dari peredaran muka bumi ini. Sekali lagi, jalan-jalan ke Bali, jangan lupa bawa duit sagepok. Biar pulang bisa bawa oleh-oleh, terus mampir dulu ke Pantai Kuta. Saya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, menghaturkan terima kasih atas antusias semua semangat untuk satu cita-cita Depok Kota Layak Anak. Mohon maaf lahir dan batin, dan gadis cantik Siti Asia kalau belum nikah jangan disentuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengekspresikan gambarnya apa warnanya cantik sekali. Gambar siapa tuh Bun? Gambar siapa ya Bun? Itu gambar siapa Bun? Bunda bukan, itu Bunda dan Bapak. Bapak 10 tahun yang lalu. Nanti kan aslinya lah ya. Di rumah ya? Tiga loh dia. Ada beberapa jenis. Oke, untuk selanjutnya Bude tersisa satu amplop 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Kimia Farma selaku penggiat kesehatan. Kami mengajak teman-teman pemuda tubuh berkarya dan seluruh pemuda tubuh untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara tetap menjaga kesehatan secara rutin, memahami ilmu-ilmu terkait kesehatan agar lebih peduli terhadap kesehatan pribadi, keluarga, dan masyarakat sekitar. Pemuda Tugu, bangkit dan sukses. Kimia Farma, I Care. Saya Mulyadi dari komunitas Kelapa Dua Solid. Kebetulan dengan jumlah kurang lebih 250 orang. Bagaimana testimoninya untuk acara hari ini? Pertama yang saya sampaikan, terima kasih buat panitia PTB. Pemuda Tubuh Berkarya sudah mempercayakan kami di tim KDS untuk bergabung bersama. Secara keseluruhan, alhamdulillah kegiatan PTB ini berjalan lancar.
Mudah-mudahan ini sebagai kedepannya lebih bagus lagi dan menjadi motivasi buat anak-anak muda lebih untuk berkarya di daerahnya sendiri. Apa yang ingin diharapkan dari pemuda Kelurahan Tugu untuk depannya? Sekarang ini yang kita ketahui bahwa di antara Kelurahan Tugu dari 19 RW mungkin belum adanya kebersamaan. Mudah-mudahan dengan momen acara ini sampai nanti tanggal 26 di acara puncak, pemuda Tugu bisa bersatu dan mewujudkan untuk pemuda Tugu yang lebih religius, lebih aman, terutama itu. Mungkin satu kata untuk pemuda Tugu dan kita semua, Pak. Bangkit bersama untuk kepentingan Kelurahan Tugu. KDS, siap. Pemuda Tugu. PTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di Kelurahan Tugu Kecamatan Manggis diadakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi industri kecil menengah dan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini dimaksudkan adalah pertama untuk menghimpun seluruh para pelaku UKM yang ada di Kelurahan Tugu untuk kemudian diberikan pelatihan, ditingkatkan kapasitasnya, terutama kaitannya dengan pengetahuan atas usaha yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu tentu diberikan motivasi agar kemudian usaha-usaha yang mereka lakukan meningkat dalam produksinya, meningkat dalam omsetnya, dan tentu akan berimbas kepada kemajuan kesejahteraan bagi Kelurahan Tugu, khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian. Dan ini mudah-mudahan bisa ditularkan kepada masyarakat yang lain, warga yang lain, agar kemudian perekonomian di Kelurahan Tugu terus bergeliat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, yuk. Siapa nih, Pak? Ibu. Buat nambah ilmu juga, Pak. Selain itu? Ya, mudah-mudahan berkat pelatihan ini ntar usaha saya tambah maju. Yang tadinya nih lagi kecil, ntar dia tambah besar gitu, Pak. Usahanya apa, Bu? Usaha saya masih terus tambah sama keripik pisang. Oh, ya. Ibu, gimana komentarnya? Alhamdulillah, Pak, saya mengikuti pelatihan kewirausahaan ini, jadi bisa menambah wawasan. Saya meningkatkan usaha saya, ya, jadi terbuka. Jadi untuk usaha itu harus ada target ke depannya, itu minta penghasilan berapa. Dari situ kan saya bisa menyusun langkah-langkah untuk mengembangkan usaha lagi. Jadi usahanya apa, Bu? Alhamdulillah, saya usahanya dimsum. Oh, dimsum, iya. Dimsum. Jadi harus perbanyak reseller dan online dan offline harus tetap digalakkan. Oke, makasih. Ibu siapa? Terima kasih. Mustika, Pak. Mustika. Ibu? Ibu Nur Hayati. Bun, komentarnya Bun, pelatihan ini Bun. Komentarnya sangat bermanfaat, memotivasi kita untuk berbisnis, bukan usaha wira swasta ya. Tapi berbisnis ya. Berbisnis ya, tadinya kita wira swasta gitu yang mengerjakan semua sendiri. Bunda, tanggapannya gimana dengan pelatihan ini? Sama. Ya, alhamdulillah sih, Pak. Ini baru pertama ya, Pak ya. Iya. Banyak ilmu yang saya ambil, walaupun saya juga pernah melakukannya, cuman karena nggak ada ilmunya ya kayak gini lah. Jadi ilmu penting juga ya, iya. Selain finansial. Jadi ya. ilmunya perlu, Pak. Berarti ilmu dulu apa finansial dulu kira-kira? Gimana? Ilmu dulu. Ilmu dulu ya. Sama-sama berjalan. Sama harus bareng. Ya. Oke. Jadi, Terima kasih ya, Bu. Mendukung banget nih, Pak.
Siap. Makasih. Mbak, komentarnya. Ini dari mana nih? Dari RT 4 RW 2. Mbak, RT 7 RW 2. nama siapa? Sylvia Salsabila. Gimana komentarnya pelatihan ini? Ya, sebagai anak muda, jadi ada tekad untuk berusaha, untuk membuka usaha, supaya jadi kita tuh punya tujuan gitu, maksudnya jangan stuck di sini aja, jangan takut buat gagal, jadi kedepannya punya usaha. Oke, Mbak siapa? Iya, Aprilia. Gimana? Dari RT berapa tadi? RT 4 RW 2. Gimana komentarnya, Mbak? Jadi buat anak muda, di kalangan anak muda udah ada pandangan buat bisnis kita sendiri, buat masyarakat kita. Bisa keuntungan buat kita sama masyarakat di sekitar. Oke, dukung nih dengan program ini. Perlu ada lagi atau cukup sekali? Kalau bisa sih ada lagi. Ada lagi ya. Oke, Mbak, makasih. Ya, sama-sama. Mbak, komentarnya? Bagus. Komentarnya bagus, terutama saya kan baru memulai ini. Mau mulai berusaha Ya. Wirausaha. Dengan pelatihan ini jadi membuka diri, nambah pengetahuan. Oh, kalau mau buka usaha tuh nggak usah takut gagal. Jadi memotivasi sekali, nambah pengetahuan. Jadi lebih semangat untuk mencoba. 2 kata untuk Kelurahan Tugu. Bagus, mantap. Ulangi lagi, Kelurahan Tugu bagus, mantap. Mantap. Oke. Halo, Mas siapa? Sambil makan nggak apa-apa. Mas siapa nih? Guntur. Aku nggak pernah ditanya. Mas siapa? Mas Guntur. Dari RT berapa? RT 6. Yang mana? RW 6. Komentarnya? Ya agak bingung juga sih. Bingungnya gimana? Terlalu panjang jadinya bingung apa yang harus ditangkap. Oh gitu? Makan dulu gitu ya? Oke, terima kasih. Ustadz, gimana komentarnya? Bagus sekali Pak, untuk memajukan masyarakat desa kelurahan Tugu. Bukannya desa, kelurahan. Mantap sekali, mudah-mudahan dengan pelatihan pariwisata ini ada kedepannya lebih semangat lagi, lebih maju lagi, dan lebih berpotensi untuk masyarakat kelurahan Tugu. Mantap, makasih. Om ganggu ya? Boleh ya sedikit ya? Silakan. Nah, ini narasumbernya. Kira-kira gimana peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan? Pesertanya nih. Peserta memang sangat antusias ya, sesungguhnya memang dengan adanya bekal pengetahuan, skill, dan juga perilaku wirausaha yang tepat ini, nanti dia akan dapatkan hal baru dalam perubahan hidupnya. Sekarang dengan adanya hadir ke sini, mereka menjadi bagian dari tanggung jawabnya untuk berubah. Sudah tepat sekali, antusias. Tinggal bagaimana kita melayaninya dengan sangat baik dan mengantarkannya menuju perubahan. Menjadi pengusaha sukses, tadi udah ditanya beberapa target. Mereka ada beberapa target yang mereka mendapatkan, ada 100 juta penghasilan 1 bulan. Bayangkan kita sebagai seorang yang istilahnya yang mengelola ini cukup fantastis sekali. Setelah diberikan semangat, motivasi dan pembelajaran mental ini, mereka akhirnya mau dan ridho dengan target 100 juta per bulan. Mantap, 100 juta sebulan? Masya Allah. Ini yang stakeholdernya. Gimana Pak komentarnya Pak? Ini kalau saya lihat pelaku UMKM Kelurahan Tugu ya, Pak, belum tergabung dalam UMKM Cimanggi secara hampir semua belum ya. Belum. Nanti kan terjadi dibikin komunitas, di SK-kan di Pak Lurah ya. Nanti di share-share cara-cara pengurusan perizinan, cara-cara mengembangkan usaha mikro, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas nanti di share. Jadi saya melihat semangatnya oke. Mayoritas ibu-ibu semangat dan kayaknya sudah punya target yang realistis. Bahkan tadi 100 juta banyak. Karena 100 juta itu keuntungan, bukan omset. Artinya penghasilan 100 juta mereka siap berani mengacungkan tangan. Jadi insya Allah kami tunggu, semoga sukses. Amin. Terima kasih.
Ya. Pemuda Tugu Berkarya merupakan sinergitas para pemuda yang ada di Kelurahan Tugu untuk menunjukkan jati dirinya dan keinginan untuk membangun kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Semangat para pemuda, bangkit terus untuk kejayaan negeri Indonesia. PTB! Sekali lagi PTB! Siap dikepul tangannya semuanya. Apa kabar hadirin Bapak Ibu yang berbahagia? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Masih kurang semangat, masih kelihatan kendor semangatnya. Oke, oh boleh, yes, kata Pak Wali boleh, yes, gini, boleh lah ya. Yuk, kita coba. Apa kabar hadirin hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Semangat. Oke, dia semangat deh. Tuh, 2, 3. Allahumma salli ya Rabbi salli. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, adem, dengarkan pagi-pagi kan kayak gitu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya, kurang semangat tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Oke, baik, dan sekali lagi Desi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala kenikmatan untuk kita semua sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang penuh dengan cinta ini dengan keadaan yang terindah dari Setu Aset Wisata Kelurahan Tugu kita yang paling indah. Tepuk tangan untuk Setu Pelongelan semuanya. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita arti sebuah kata cinta, kebersamaan, dan tujuan akhir dari segala kehidupan kita. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Depok Kiai Idris beserta para jajarannya. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Cimanggis yang beberapa waktu lalu sungguh semangat untuk membela para pemuda sekecamatan Cimanggis. Yang kami hormati sesepuh dari Setu Pedongkelan, Ketua RW 05, Bapak Lurah, Bapak LPM, Pak Edi, Pok Darwis, dan juga seluruh jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah sangat mendukung hingga berjalannya acara ini dengan lancar. Sedikit bercerita tentang Pemuda Tugu Berkarya dan acara yang dilaksanakan pada hari ini, juga esok hari dan juga malam puncaknya di tanggal 26 nanti adalah hasil dari jerih payah teman-teman pemuda sekelurahan kita semua. Sinergitas antara Karang Taruna, Pusat Informasi Konsultasi Remaja, Forum Anak Kota Depok, Pok Darwis setempat, dan juga seluruh elemen masyarakat yang menginginkan bahwasannya pemuda harus bangkit, yang menginginkan bahwasannya pemuda harus berada di ujung tombak terdepan untuk menjadi pembangkit di kelurahan kita. Dan teman-teman panitia punya satu jargon untuk kita semua. Panitia sebelah kanan saya boleh ya, kita tunjukkan kalau kita semangat untuk seluruh tamu undangan sekarang. Kalau saya bilang PTB jawabannya apa? Kalau saya sebut BTB jawabannya bangkit. BTB! 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 Kota Depok mantap. Iya. Pagi, siang, sore, malam panitia sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan ada yang sampai disenggol mobil keliling ya, mencari sponsor dan juga untuk membangun kelurahan kita bagaimana caranya agar pemudanya itu bangkit. Oleh karena itu, saya perwakilan dari Panitia Pemuda Tugu Berkarya, Sinergitas Pemuda Sekelurahan Tugu, menginginkan ke depannya kita semua mampu dari kalangan orang tua, anak muda untuk saling sinergi. Kita membangun kelurahan kita untuk lebih baik lagi. Kita bangun, kita tunjukkan bahwa Kelurahan Tugu adalah kelurahan terbaik Kota Depok, bahkan dalam skala nasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, harapan kami dari pemuda Kelurahan Tugu adalah kita cukupkan segala sindiran, kita cukupkan segala nyinyiran, kita cukupkan segala perdebatan untuk memajukan pemuda daerah Kelurahan Tugu kita dan juga Kota Depok yang aman, unggul, dan religius. Terima kasih. Kami Zaid Musayyan, perwakilan dari Panitia Pemuda Tugu Berkarya, mohon izin untuk menjalankan Pemuda Tugu Berkarya ini dengan sebaik mungkin. Siap ya? 1, badan tegak, mata melotot, mulut senyum. Kiai Idris. Kiai Idris. 1 kali lagi. Wali kota kita, kurang semangat, belum ngomong. Kiai Idris. Terbaik. Terima kasih. Kita majukan Depok bersama-sama, kita majukan kelurahan kita bersama-sama untuk
keadaan kelurahan kita yang lebih baik ke depannya dan juga seluruh aset yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Makan sagu, kuahnya duren. Orang-orang Tugu emang keren-keren. Pasti. Bang Sobirin anaknya kembar. Para hadirin apa kabar? Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sebutkan dulu sebagai penghargaan penghormatan kami kepada seluruh pejabat sipil, juga tokoh-tokoh masyarakat setempat yang merupakan stakeholder dari pemerintah, juga adik-adik dari Pemuda Tugu Berkarya. Ini nama lembaga ya? Pemuda Tugu Berkarya. Oh, kegiatan. Bapak Camat, terima kasih Pak Camat, Pak Eman beserta seluruh para lurah se-Cimanggis, khususnya Lurah Tugu, Bapak Abdul Muthalib, juga Ibu Sri Utami, sama dengan Mbak Uut, jangan jadi nama aslinya suka lupa gitu. Terima kasih Mbak Uut sudah datang. Sri Utami, DPRD Kota Depok, sekarang ada di mana ya? Komisi C, ya Komisi C, termasuk Komisi C masalah perhatian setu ya Bu ya. Kami akan bermitra dengan Ibu nanti insya Allah untuk menuntaskan, memperindah, mempercantik dari setu-setu di Kota Depok, khususnya Pedongkelan yang memang relatif 3 besar setu di Kota Depok yang pengurusnya juga semangat-semangat ya, apalagi semuanya insya Allah tetap bersaudara, yaitu ikhwan. Masih ikhwan ya Pak Darwisnya? Masih. Ya, juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Hakim. Terima kasih Pak Hakim yang telah hadir menambah keberkahan acara ini. Pak LPM se-Kecamatan Cimanggis khususnya Tugu, juga Pak RW se-Kelurahan Tugu. Ada RW dari Kelurahan Tugu, luar Kelurahan Tugu? Enggak ya, se-Kelurahan Tugu khususnya RW 5 sebagai tuan rumah, dan seluruh ketua RT di RW 05 khususnya RT Setu Pedongkelan. Tadi sebutnya begitu. Saya tanya makanya ibu apa tadi? Ibu Setu Pedongkelan gitu. Yang maksudnya Ibu RT 05 di RW 5 di sekitar Pedongkelan yang saya hormati, yang saya banggakan. Juga kita dihadiri oleh Ketua TPTKK Kelurahan Tugu. Ada ya, benar ya? Ada ya Ibu. Ya, makasih Ibu. Juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain, ada Bapak Haji Marzuki, Bapak Haji Maksum, Bapak Sain, Bapak Haji Sopina, khususnya yang paling semangat tadi saya lihat kayaknya antara MC, satu lagi Vice MC, ada Vice MC, ada Ketua Panitia. Saya tadi nilai kayaknya yang paling semangat MC-nya, ya, ketimbang Panitia. Terima kasih. Ya, memang begitu Pak, anak-anak muda sekarang di Kota Depok yang jumlahnya terbanyak di Kota Depok dari 2,3 juta jiwa di Kota Depok, 67%-nya adalah pemuda. Nah, 67%, mohon maaf terbalik, 76%. 76% ini pemuda, pra dan lansianya, pra-lansia dan lansia itu sekitar ada 9%. Lalu yang terbanyak kedua tentunya yang usia remaja dan anak-anak ini juga banyak, sehingga piramida kependudukan di Kota Depok ini memang yang harus diperbanyak, bagaimana anak-anak muda kita ini menjelang masuk ke usia selanjutnya ini bisa dipersiapkan untuk memimpin bangsa.
Kenapa saya katakan demikian? Orang sekarang mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia ini adalah tua-tua. Sebenarnya tidak begitu. Soekarno ketika menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia masih sangat muda. Ya, usia 40 tahun, ini merupakan sebuah sebelumnya bahkan dari usia 40 tahun, usia yang kematangan dalam usia dewasa. Bapak Presiden yang kedua juga demikian, itu 40 tahun. Ya, sehingga terus dalam sejarah peradaban juga begitu. Ya, Usamah bin Zaid usia 18 tahun, beliau sudah menjadi panglima perang dalam peperangan terakhir yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad ke sebuah tempat melawan adik kuasa pada saat Romawi yang ada di Yordania. Demikian juga yang lain-lainnya. Jadi pakar-pakar kepemimpinan pada sejarah peradaban sejak dulu sampai sekarang itu dipegang tampuk kepemimpinan oleh anak-anak muda. Nah, sehingga ada sebuah ungkapan, pemuda ini semangat, tapi orang tua, anak-anak muda, adik-adik jangan sampai meninggalkan pituah, kalau orang bisa dibilang pituah, ya. Petuah, nasihat-nasihat, arahan-arahan dari orang tua. Maka ada istilah hamasatus syabab harus diimbangi dengan hikmatus syuyukh. Semangat anak-anak muda ini harus diimbangi dengan hikmahnya, kebijaksanaannya orang tua. Ya, kalau melihat LPM Tugu misalnya, Eyang Edi, jangan dilihat masa tuanya, ya. Walaupun sekarang juga sudah tua, tetap kebijaksanaan beliau sangat diharapkan untuk anak-anak muda. Sehingga jangan tabu terhadap, misalnya LPM-nya udah tua, enggak. Tuanya sekarang, kalau dulu kan muda. Bener ya Pak Eyang ya? Ya, dulu nggak dipanggil Eyang. Saya kenal pertama kali dulu di Tugu, belum dipanggil Eyang sama saya. Sekarang sudah Eyang, ya, karena sudah saatnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, semangat atau spirit Sumpah Pemuda ini juga jangan kita lupakan rangkaian dari munculnya Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28. Ya, diantaranya adalah sebelum Sumpah Pemuda itu ada rangkaian yang memang merupakan salah satu unsur dari suksesnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Ya, antara lain yaitu santri. Makanya pada tanggal 22 itu ada Hari Santri. Hari Santri Nasional ini merupakan sebuah event momen sampai munculnya wujudnya Hari Sumpah Pemuda. Untuk itulah kita, tagline kita ini, visi kita itu sebenarnya tidak lepas daripada semangat itu, yaitu semangat kita unggul terdepan dalam pelayanan dengan metodologi yang terupdate, ya. Kalau sekarang ya tentunya Smart City. Kita juga harus mempersiapkan tempat-tempat yang memang dirasakan nyaman, ya, makanya unggul nyaman. Dan yang ketiga, unsur ketiga adalah religius. Jangan lupa, jangan kita anteng, jangan kita terlena dengan pembangunan fisik yang sekarang luar biasa. Jalan-jalan raya protokol itu sudah 98%, jalan-jalan lingkungan sudah 79%, sehingga kita tinggal memoles, kita melengkapi jalan-jalan yang sudah dibangun ini dengan bangunan-bangunan fisik yang lainnya. Tetapi jangan sampai misalnya kita bangun alun-alun kota pada tahun ini bisa selesai misalnya 3,5 hektar dan taman terpadu setiap kelurahan, bahkan fasilitas puskesmas 24 jam rawat inap seluruh kecamatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain, gelanggang olahraga misalnya kita sudah percantik merpati, kita sudah tata bukan ya, alun-alun ya, dan tempat-tempat yang lainnya. Bahkan kita tahun ini juga bisa mempunyai gelanggang olahraga untuk permainan basket, voli, dan badminton di GDC, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang merupakan memberikan kenyamanan bagi anak-anak kita. Tahun 2021 Bu Sri Utami tolong dibantu, kami wacanakan akan membangun cari tempat yang memang enak dan representatif untuk kegiatan khusus anak-anak muda yang kita sebut dengan Creative Center dan juga gedung wanita. Ini mudah-mudahan bisa terwujud sehingga seluruh kaum ibu, kaum perempuan untuk kegiatannya disatukan dalam sebuah gedung. Ini yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian,
tapi tidak cukup dengan fasilitas-fasilitas fisik seperti itu. Kita ingin masyarakat warga kita adalah warga masyarakat yang religius. Religius dalam artian dia melaksanakan perintah-perintah agama sesuai keyakinannya masing-masing. Yang kedua, dia harus mempunyai nasionalisme yang tinggi, bela negara, dan dia juga seorang yang patriotismenya juga tinggi, sehingga penanaman bela negara ini dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar bisa terwujud. Ini yang kita istilahkan, yang kita inginkan dari kata religius. Nah, alhamdulillah seperti tahun ini juga ada anak-anak muda juga harus tahu. Saya nggak tahu dari sini ada atau enggak. Kita melaksanakan pelatihan bela negara untuk anak-anak remaja usia SMA. Nah, ini penanaman bela negara kita kerjasama dengan TNI, dan sehingga penanaman bela negara kepada anak-anak remaja ini semakin kuat. Cuman di kota kita ini masih terbatas, Bu Ut, masih 100 orang per tahun. Saya ingin bisa ditingkatkan lagi, kalau bisa per kecamatan, 100 per kecamatan, sehingga benar-benar tertanam dalam jiwa mereka di bela negara. Ini sangat penting untuk ke depan negara yang kita cintai ini. Ini yang dapat saya sampaikan, saya pesankan kepada adik-adik, dan saya apresiasi atas terselenggaranya acara ini, khususnya acara pada kali ini yaitu Festival Hadrah. Ya, Hadrah ini dalam bahasa aslinya bahasa Arab. Hadrah itu artinya menghadirkan. Dulu kata hadrah ini dipakai oleh orang-orang sufi untuk melantunkan sebuah kata-kata bahasa Arab yang indah, yang menenangkan hati, dalam rangka membuka hati kita menerima nasihat-nasihat dari siapapun. Ini yang dimaksud dengan kata-kata hadrah. Nah, maka dari itu ini kalau ada lomba hadrah, saya sangat apresiasi sekali kepada adik-adik semuanya. Saya tambahkan aja ya untuk hadiah pembinaan nanti juara 1, 2, 3 ya, untuk para juaranya nggak besar-besar, 5 juta aja tuh ya. Kalau kurang silakan minta sama Pak LPM, Pak Lurah ya, untuk tambahan hadiah pembinaan. Oke, baik. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hadirin sekalian, ini dia pemukulan hadrah sebagai pembukaan Festival Hadrah Sekelurahan Tugu. Dihadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ini dia peresmian Festival Hadrah 2019 Sekelurahan Tugu dimulai. Oke, teman-teman yang mulia sekali, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dan saya selamat datang di acara Festival Hadrah 2019 Kelurahan Tugu. Baik, alhamdulillah, dan dengan resmi untuk acara hari ini telah dibuka. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Wali Kota, Bapak Kiai Haji Idris Eman. Terima kasih pula untuk Bapak Lurah Tugu dan juga Bapak Camat. Juga terima kasih untuk Ibu Sri Utami yang telah membuka acara hari ini. Dan kami persilakan untuk hadirin untuk kembali ke tempat yang telah disiapkan. Oke, baik. Siap semuanya? Oke, baik, semuanya lihat ke kamera semuanya. Siap, hitungan ketiga, ini gaya serius dulu. Ya Pak, rapat lagi Pak, dikit rapat. Ya. Rapat dong, rapat. Ya Pak, siap. Lurus, Oke. lurus. 1, siap semuanya. 2. Ya, 1, 2, 3, cheers. Ya, 1, 2, 3, semangatnya, semangatnya. Oke, sekarang semangat, siap. Oh, oke, starting hero, baiklah ya. Ya, 1, 2, 3, cheers. Ya, sip. Oke, baik. Ini nggak mau gaya bebas? Oh, sudah ya. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya, dimohon untuk belajar dulu. Step. Ini kenang-kenangan dari pemuda Tugu Berkarya. Pak Wali, izin. Pak, kesini Pak. Pak, Pak Wali. Izin Pak. Maksudnya Wali masih muda. Ya, makasih Pak. Masuki.
Oke, siap. PTB. Sekali lagi PTB. Oke, baik, terima kasih. Panitia boleh pindah dulu gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Sangat mensupport kegiatan-kegiatan anak-anak muda seperti ini. Karena kita paham benar dan kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa anak-anak muda kita adalah harapan pemimpin bangsa kita pada masa akan datang. Ya, bahwa mereka mungkin dilihat sebagian orang dengan sebelah mata saat ini. Tapi itu sebuah pandangan yang salah ketika kita melihat mereka dengan satu egoisme kita, tetapi kita harus melihat mereka adalah pemimpin-pemimpin pada saat Indonesia emas. Pada saat itu kita akan melihat, merasakan bahagia betapa mereka menjadi pemimpin yang sangat luar biasa, profesional, pemimpin yang mempunyai integritas tinggi, nasionalis tinggi, sehingga menjadi pemimpin bangsa harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang bahaya secara nasional. Pertama, bokong, 2, nyontek, 3, bullying, 4, narkoba dari merokok dan narkoba, 5, radikalisme. Nah inilah sebenarnya ya kemudian secara nasional dijadikan musuh bersama.
artinya kegiatan tadi itu kan meleburkan yang berbeda. Ada yang mungkin berbeda agama sedikit lah kalau saya lihat ya. Tapi pasti nggak berbeda latar belakang, berbeda cara pandang. Nyatanya seperti lomba cerdas cermat kan awalnya ngerjain soal 50. Saya bilang itu bukan cerdas cermat, itu nulis cermat gitu. Tapi alhamdulillah cepat diubah, akhirnya kata Pak Lurah suruh ubah katanya. Ya artinya ini kan soal paradigma kalau saya bilang. Paradigma tuh kayak apa ya? Tembok ini warnanya apa? Putih. Apa putih? Susu warnanya putih lah. Apa? Latah susu. Sapi minum susu kata dia karena sudah putih yang di kepalanya. Yang mana ada sapi minum susu, susunya siapa yang minum? Ya sapi minum air. Itu artinya ranahnya paradigma. Kalau mau diubah berarti mengubah cara berpikir. Nah, persoalan apa? Mungkin ketidaksamaan, ketidakkompakan itu biasa namanya organisasi ya, dalam sekumpulan orang gitu. Ada yang kerja beneran, ada yang cuma pelengkap menderita gitu juga ada. Gitu. Jadi tetap mau dijudulin apapun menurut saya hari ini sangat sukses. Sukses dalam arti meleburkan. Saya rasa kalau mungkin sudah cerita. Kalaupun ada orang yang nggak terus suka karena berisik lah, karena apa, barangkali tetangga sebelah gitu ya. Yang ini jadi sebuah kok jadi boleh sih masuk situ loh. Dari kapan kami nggak boleh? Bahwa itu stigma kemarin juga gitu. Beberapa orang katanya rumpi-rumpi. Tapi menurut saya ini rumpi yang bermakna. Ternyata balik ya. Kami rapat di situ loh. Iya dari dulu juga siapa aja boleh gitu. Artinya melenturkan sebuah stigma yang entah waktu itu dihoaxin oleh siapa, oleh orang-orang yang nggak suka. Kayak ini bagi saya itu persoalan biasa aja. Hanya caranya nggak perlu kemudian dibalas dengan gini loh, nggak usah, bikin aja kebaikan-kebaikan. Ya maksudnya begitu. Ini harus diteruskan karena kalau saya lihat kekompakan yang pada pakai jaket hitam tadi, ADS yang berseragam lain-lain lagi sampai akhirnya ya hobi saya juga berseragam kan hari ini khusus lagi gitu supaya beda, itu supaya menampilkan antar yang berbeda tadi bekerja bersama bukan sama-sama kerja, beda banget. Jadi Pak Lurah sebagai komandannya saya bersyukur bahwa apa yang Bapak sampaikan pun nyocokin dengan muatan-muatan pendidikan abad 21 Pak. Kolaborasi itu abad 21 sekali selain C yang lain, critical thinking, communication, creativity itu semua C, terakhir kolaborasi. Nggak gampang orang berkolaborasi, kalau merasa beda, bukan ngerjain gue, gitu mana mau ya Pak. Saya tadi mau cewek cantik sama Pak Lurah juga begitu-begitu gitu. Yang lain dalam arti lembur itu tidak pada, maaf mungkin partainya, mungkin agamanya kelihatan gitu. Ya, karena memang kita mengusung adalah pembaharuan. Pembaharuan tidak mengurangi kalau bahasa kita akidahnya masing-masing. Tapi dalam komunitas sosial mereka harus melebur. Tidak siapa engkau, siapa saya, siapa dia. Dan dibalik itu semua pembelajaran mengenai nasionalisme meskipun tidak ditaruh di depan, dan kebudayaan meskipun bukan nari-nari yang aneh-aneh tapi ada calung, ada hadroh gitu. Itu kan yang melawan, menangkal radikalisme kan itu. Paham-paham apapun bisa masuk ke negara kita. Ya, dan pemerintahan Kota Depok sebetulnya yang diusung itu. Ya, walaupun dipimpin oleh seorang kiai Idris, tapi beliau sangat toleran. Bahkan keragaman menjadi bagian dari itu, yang dan itu ke kelurahan-kelurahan beliau juga sama. Makanya visi unggul nyaman religiusnya itu bukan kebudayaan Islam, tapi semua agama difasilitasi. Maka kadang-kadang karena beliaunya kiai, jadi kemudian diterjemahkan kepada salah satu agama saja, padahal tidak. Dan yang luar biasanya menurut saya bahwa ketahanan keluarga ini menjadi perjuangan dari Pak Kiai Idris bersama Bu Erdi. Bagus kalau beliau masuk ke ketahanan keluarga, karena unit paling kecil kan itu Pak. Kemudian support Ibu terhadap kelurahan, terhadap kegiatan pemuda Tugu Berkarya seperti apa ke depannya? Karena yang dalam rangka kolaborasi kita. Ya, karena yang kami miliki adalah gudang ilmu, artinya bukan gudang uang, bukan gudang fasilitas ya, apa yang ada dalam arti adalah sebuah keterbukaan. Itu penting bahwa
welcome itu kami tuh dari mana-mana aja boleh kesini Pak, yang pada mau observasi tuh paling banyak justru dari Jawa Tengah gitu. Mau silakan apa sih yang dimiliki, ilmunya Gusti Allah aja kok. Tapi silakan, dalam arti yang mau untuk mensupport ya kami punya minimal kami punya sebuah paradigma tentang ketahanan keluarga, tentang bagaimana yang namanya harmoni gitu, di tengah perbedaan tapi harus ada harmoni gitu. Bahwa menghargai perbedaan itu bukan hanya soal agama, suku dan sebagainya, tapi soal kecerdasannya. Kecerdasan itu kalau ahlinya namanya Howard Gardner bilang bahwa 8 kecerdasan itu dimiliki oleh setiap manusia. Ada yang menonjol matematikanya, oke, ada yang menonjol English, bahasa. Yang pertama slim and build disingkatnya, itu interpersonal. Interpersonal itu hubungan antar orang itu dia keren banget, ngauin, kalau ada orang curhat dia dengerin. Slim, M-nya adalah music, jadi dia mau punya rasa musik hebat. M-nya natural, semua tentang binatang, fenomena alam dan sebagainya dia sukai. Build, B itu body, kinestetik, olahraga. I yang kedua intrapersonal, ke diri sendiri, dan terakhir adalah logic, matematik. Dan Pak Kiai Idris seperti semuanya nyala semua. Oh iya. Apa saya bisa audiensi beliau Pak? Ya. Kemudian musiknya cakep, puisinya luar biasa itu Pak Kiai Idris. Selain beliau dari sisi ya agama mah nggak bisa diraguin, karena dari Gontor katanya. Musiknya bagus, kemudian baca puisinya bagus. Cocok sekali karena ada keseimbangan. Nah, saya kayaknya cocok deh kalau ngobrol sama Ibu. Ya. Jadi kalau keseimbangan itu penting. Orang nggak cuma pinter dijejelin yang namanya akademik. Apalagi soal bahasa ya, kecerdasan bahasanya luar biasa. Kalau saya Ibu lihat, saya cerdas di apa? Semua cerdas. Bapak punya interpersonal yang sangat luar biasa. Saya berharap nanti Ibu, karena saya yakin bahwa Ibu punya relasi yang banyak di dunia lain selain di sini. Alam gaib maksudnya. Dunia lain. Bisa mempromosikan tentang Depok. Kalau Depok tidak seperti yang digambarkan oleh media. Teroris ya Pak ya. Tidak. Bahkan isinya kalau menurut saya orang pemerintahan, prestasinya luar biasa yang tidak pernah dimunculkan. Prestasinya nggak kalah sama sekabupaten Jawa Barat itu. Bahkan kita itu dari sisi prestasi Depok itu menjadi selalu nomor 1 dari sisi pekerjaan. Bahkan di kepegawaiannya dari kalau nggak salah 27 kabupaten kota kita meraih 3 penghargaan dari sisi BKPSDM ya kepegawaiannya, dan itu tidak diraih oleh orang lain. Dan menurut Bapak memang secara SBM itu cukup bagus. Apa ya, memang orangnya kompetensinya sesuai. Iya. Dan prestasi yang diraih itu bukan prestasi beli, tapi prestasi yang benar-benar proses ya. Tapi kan itu butuh leadership Pak, leadershipnya yang selama ini ya masih ya itu ganti itu. Menurut Bapak saat ini yang terbaik, maksudnya dari sebuah proses yang pengalaman saya seperti itu. Pak Kiai Idris, walaupun dia latar belakang sebagai Pak Kiai, tetapi leadernya bagus, leadershipnya bagus. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Ya, Bang Fajar, terima kasih. Minta support dari Ibu. Terima kasih banyak. Saya terima. Tapi yang lain senang juga tadi Pak, aparat-aparat Bapak. Kalau lihat mukanya yang itu sih saya lihat optimis, senang ya. Saya minum ini. Silakan. Fajar, silakan.